Guys, kita kembali lagi dengan Juragan Helm ya. Kali ini kita mau lebih banyak membicarakan tentang fitur-fitur dari Parani M10 ya. Karena sudah banyak banget teman-teman yang beli Parani M10 dan juga walaupun sudah banyak video-video reviewnya, tapi mungkin belum banyak yang bikin mengenai video lengkap mengenai cara penggunaan Parani M10 ya, terutama pairingnya dan lain-lain. Jadi yuk kita langsung aja. Oke, kita dari dasar banget nih ya. Ini modulnya Parani M10. Ini speaker dan mikrofonnya sudah jadi satu. Pasangnya gimana? Ya, gampang banget sih. Ini tinggal masukin di sini jacknya ya. Masukin. Nah, masukinnya ini juga harus benar-benar kencang ya, alias ditekan banget ya sampai tanda segitiganya ini dua hampir nempel ya. Kalau nggak kadang speakernya nggak kedengaran nantinya. Oke, cara menyalakannya switch on itu cukup simple. Ini ada dua tombol di Parani, ini hanya ada dua tombol ya. Ini namanya jog dial, selain bisa diputar juga bisa ditekan. Lalu di atas ini ada multifunction button ya. Jadi hanya ada dua tombol ini. Cara nyalainnya cukup dengan pencet dua tombol ini barengan sekitar 1 detik sampai itu nyala. Ada suaranya juga ya, hello. Nah, kalau Anda baru beli Parani, biasanya waktu Anda nyalain dia otomatis langsung minta pairing ke handphone. Ya, jadi ya caranya gampang banget. Ambil handphonenya. Oke. Sorry, ke Bluetooth, nyalakan setting, more setting. Nah, ini nanti cari. Nah, nanti muncul nih di sini ya, Parani M10. Nih. Ya, tinggal pencet aja namanya, nanti ada proses pairing. Tunggu sebentar aja. Nah, ini ya, tinggal klik pair. Nah, nanti cek di sini tuh. Nah, ya, sudah connected, active ya, Parani M10 versi apanya tuh, softwarenya V1.0.3 ya. Jadi udah beres, ini udah ke pairing ya. Nah, lalu untuk matiinnya ya, ada juga nih teman-teman yang beli nggak tahu cara matiin, nyalainnya tahu, matiinnya nggak tahu. Jadi sama, pencet dua tombol ini ya. Tuh, ada suara goodbye, ada tulisan goodbye. Nah, itu off ya, switch off, mati. Kalau nyalainnya lagi ya seperti tadi ya, hello. Nah, karena tadi udah ke pairing dengan handphone saya, nah di sini udah connected nih, udah telepon, bisa buat musik juga bisa ya. Jadi buat dengerin musik dari handphone itu bisa. Kita cobain deh ya. Mana nih? Music, music. Mana ya? Saya jarang-jarang nyalain musik soalnya. Ah, ini di sini. Tuh, BTS lagi. Jangan BTS deh. Mana tuh? Roma Irama. Nah ya, buat Raja Dangdut, gue nyalain dangdut. Nggak tahu kenapa ada di sini, cuman ya ini udah nyala. Oke. Ya. Terus juga kalau mau setting volumenya besarin atau kecilin, ini jog dialnya diputar ya. Ini kecilin kalau ke kanan, di sini ada ya, ada kelihatan tuh. Kalau besarin ke kiri.
Tuh ya, kalau udah bunyi tut berarti itu udah maksimal. Oke. Ya. Itu untuk tadi dengerin musik dari handphone. Lalu berikutnya, oh ya, ini kalau misalnya teman-teman mau pairing ke handphone lain, bukan maksudnya ganti handphone ya, ganti handphone. Itu, sorry ini musiknya nyala lagi nih, nggak apa-apa. Eh, Pencetnya begini, misalnya handphonenya bukan handphone ini nih, saya mau ganti handphone lain ya. Itu juga prosesnya gampang. Tinggal pencet yang atas sekitar 5 sampai 6 detik. Nih, saya contohin. Pencet sekitar 5-6 detik sampai nanti juga ada suaranya kok. Ya, tuh ada suaranya phone pairing. Nah, jadi ini ke proses pairing lagi dari awal. Ya, misalnya saya punya iPhone, ya tinggal nyalain kayak tadi ya, cari settingan Bluetooth-nya dan pairing lagi. Nah, itu sebagai handphone pertama. Ya, handphone pertama. Jadi kalau ya ini kita udah sebenarnya tadi udah pairing ya, anggap aja ini udah kelar. Ya mungkin saya matiin aja ya, karena nggak jadi untuk pairing dengan handphone lain. Tapi tetap berarti yang awal itu sudah connect dengan handphone pertama itu fine, jadi masih nih ya. Nah, sekarang untuk teman-teman yang punya dua handphone ya, menggunakan dua nomor handphone juga, ini bisa dua-duanya pairing ke satu Parani ya. Kalau tadi kita udah pairing pertama sebagai primary atau sebagai handphone yang pertama. Nah, kita tunjukkan cara untuk pairing ke handphone yang nomor 2. Nah, caranya sama, tadi pencet yang atas, tombol atas sekitar 5 detik sampai keluar phone pairing. Lalu kalau sudah keluar nanti kita pencet sekali lagi tombol di atas ini sampai keluar mobile phone second mobile phone pairing ya. Kita tunjukkan sekarang. Kita pencet nih sekitar 5 detik. Ya, phone pairing. Ini untuk yang pertama tapi kita klik atas sekali lagi sampai second pairing ya untuk handphone. Nah, kalau udah keluar gini, ambil handphone kedua dan nyalakan Bluetooth, tinggal search aja ya. Itu jadi handphone kedua. Jadi waktu riding kalau ada salah satu telepon ringing atau bunyi ya, tinggal ketuk yang ini atau ini untuk menerimanya. Ya, ini untuk second mobile phone pairing. Nah, sekarang mengenai musik ya, music. Karena kita tadi udah pairing dengan handphone ini, tadi juga musiknya juga kita udah sempat dengar. Nah, sebenarnya untuk play atau pause itu juga cukup mudah. Pencetnya ini jog dial. Ya, kita pencetnya 1 detik aja sampai ada bunyi tut seperti ini. Nah, itu nyala tuh. Ya, dangdutan. Oke. Kalau mau pause atau matikan, pencet juga 1 detik. Nah, ya, sudah mati untuk musiknya dari handphone. Lalu untuk mendengarkan radio, buat teman-teman yang suka mendengarkan radio, itu pencet yang atas. Sama juga sekitar 1 detik. Ya, terdengar FM on. Nah, tapi ini stationnya kita belum dapat. Cari atau scan itu pencet jog dial dan diputar ya. Pencet putar. Ya, pencet putar. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ya kalau saya sih memang penggemar radio. Jadi kalau di jalan lebih seneng sih dengerin radio ya. Jadi nggak bosan. Matikan juga sama, pencet ini 1 detik. Sorry tadi belum bunyi. Loh, nggak mau. Sorry, pencet yang atas ya. Kalau yang sini tadi buat musik, kalau radio itu pencet atas. Sorry guys, hampir kelupaan juga ya. Tuh ya, mati. Oke, itu mengenai musik dan radio. Sekarang mengenai
intercom pairing ya. Kalau teman-teman baca di buku kitabnya Parani ya, ini ada namanya intercom pairing, tapi penggambarannya seperti ini ya. Kalau yang seperti ini berarti walaupun ini berempat, tapi ngobrolnya ini hanya bisa berdua ya, antara misalnya sini A dengan B, A dengan C, A dengan D ya. Tapi yang sebenarnya kita lebih perlukan ketika riding itu adalah di sini ya, namanya four way intercom. Jadi seperti ini nanti ya. Jadi apa ya, berendeng atau mengular ya. Nah, oke, kita mulai untuk memperlihatkan bagaimana caranya pairing 4 user Parani M10. Oke, sekarang di sini kita ada 4 unit Parani M10. Kita pasang dulu speakernya biar nanti suaranya semuanya terdengar sambil dinyalakan. Oh, baterainya habis yang ini. Oke, nanti kita cas dulu. Yang ini juga pastikan ya, ini segitiganya sampai bertemu seperti ini. Nah, ini baterainya ada. Dan ini yang terakhir. Sama ya, pasangnya yang kencang. Kita nyalakan. Ya, suaranya ada juga. Seperti tadi kalau masih baru ini muncul pairing untuk ke handphone. Kita bypass saja dengan, atau kita lewati dengan pencet tombol atas sekali. Ini juga. Ya. Oke. Sedangkan yang ini tadi karena sepertinya baterainya habis, kita cas dulu sebentar. Oke. Ini tadi sudah kita charge sebentar. Ini pasang lagi. Tekan yang kencang. Nyalakan. Oke. Ya, memang belum full, nggak apa-apa. Karena kita mau bikin videonya nih buru-buru supaya bisa cepet tayang di YouTube. Oke. Supaya nggak bingung, saya udah bikin label. Ya, ini di mana ya? Sini aja deh. A, B, ini C, ini D. Oke ya, supaya teman-teman nanti nggak bingung yang mana-mana aja nih ya. Oke, basically untuk pairing intercom ya, nanti kita akan lakukan seperti ini. A ke B, B ke C, C ke D ya. Oke. Jadi nanti memang intercom Bluetooth itu memang harus begini nih ya. Harus berurutan. Ya, jadi waktu nanti riding pun juga sebaiknya berurutan supaya jaraknya itu maksimal. Ya. Tapi apakah boleh misalnya, boleh gak sih nanti misalnya yang D ini ngelewatin waktu riding ya, nggak sengaja ke sini, boleh aja sih, tapi tetap nanti balik lagi ke belakang supaya ininya maksimal aja jaraknya. Tapi kalau istilahnya mungkin ridingnya cuman deket-deketan ya, istilahnya mungkin cuman beda 5-10 meter aja, ya boleh sih acak ya. Tapi kalau nanti mau ridingnya agak high speed, terus juga agak rentangannya agak jauh gitu kan, mungkin kayak 20 meter, 50 meter, nah sebaiknya berurutan ya. Nah, kenapa juga ini saya tandain A, B, C, D ya, supaya nanti nggak ketukar. Lalu begini, ketika kita pairing, kita mungkin sudah menentukan dulu nih siapa-siapa aja sih yang
mungkin posisinya di depan atau posisinya di belakang. Ya, ini sih nanti bisa terbalik ya, mau A yang di depan atau D yang di depan nggak masalah. Tapi berurutannya gini, saya yang penting si D ini ada di ujung, ya. Lalu si C ini posisinya di sini, si B di tengah sini, lalu si A juga yang di ujung. Tapi nanti waktu ridingnya mau dia di depan boleh atau di yang A di depan juga boleh ya. Tapi pairingnya seperti ini. Nah, ini juga korelasinya dengan nanti ketika sudah riding ya kan, mungkin kan apa namanya pulang, terus si paraninya dimatiin, turn off, terus besok mau riding lagi barengan grup. Nah, itu harus ingat lagi posisinya ada di siapa nih, siapa yang A, siapa yang B, siapa yang C, siapa yang D ya. Eh, kita mulai aja nih sekarang. Untuk intercom pairing itu sebenarnya cukup mudah ya. Ini ketika sudah nyala, ini juga B sudah nyala ya, pastikan udah nyala dua-duanya. Pencet tombol jog dial ini sekitar 5 detik sampai nanti keluar bunyi atau keluar suaranya intercom pairing ya. Kita mulai. Pencet sekitar 5 detik sampai terdengar suara ya, intercom pairing. Nah, di sini juga muncul nih pairing ya. Lalu yang kedua temennya juga pencet yang sama sekitar 5 detik sampai keluar tulisan pairing, ada gambar headsetnya ya. Kalau dua-duanya sudah nyala begini, salah satunya pencet jog dialnya satu kali saja, satu klik ya. Kita coba dengan yang ini, pencet satu kali. Nah, di sini muncul A, di sini juga sudah muncul A ya, intercom A. Oke, ini dua-duanya sudah bisa ngomong nih. Ya. Ya, mungkin nggak kedengaran, tapi ini udah connect ya. Oke, lalu salah satunya kita pencet dulu, kita ya, sampai begini. Oke, sampai ready lagi nih. Lalu sekarang giliran B ke C. Ya. Sama kayak yang tadi. Nah, kita munculin dulu. Pencet dua-duanya sekitar 5 detik. Nah, ini ya sebenarnya boleh barengan seperti ini atau salah satu dulu juga nggak apa-apa. Nih, dua-duanya udah muncul gini. Seperti tadi yang saya bilang, salah satunya pencet tombol jog dial, salah satu aja ya. Saya coba yang ini. Oke. Nah, nanti muncul seperti ini. Yang ini tadi A, sekarang jadi kodenya jadi AB. Nggak apa-apa, yang ini jadi A. AB ini berarti dia sudah connect dengan dua parani lainnya ya. Karena ini tadi sudah connect dengan yang A, yang B juga sekarang udah connect dengan yang C. Ya. Nah, sekarang kita matikan dulu intercomnya ya, udah standby. Sekarang yang C ke D ya. Oke, sama, kita pencet jog dialnya sekitar 5 detik sampai muncul tuh intercom pairing ya. Lalu salah satunya kita pencet. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini udah pair ya. Yang ini jadi A, yang ini jadi AB. Oke. Nah, karena tadi yang dua ini kita sudah matikan dahulu ya, sudah standby, dan sekarang ini yang connect ini antara dua ini ya, C sama D. Oke. Nah, kalau sudah, kita mau menyambungkan atau mengaktifkan intercomnya bertiga nih. Kalau ini sekarang baru berdua, sekarang yang ini tadi udah pair, tinggal pencet tombol jog dial sekali. Nah, sekarang sudah nyala nih. Intercom A
Yang ini juga sudah nyala. Ini jadi sudah bertiga ya. Ini juga ya sudah bertiga. Jadi ya kalau saya ketuk-ketuk ini di tiga-tiganya udah ada suara ya. Mana nih tuh ya, lalu yang ini juga ya. Jadi ini sudah connect bertiga. Sekarang dengan yang A sama, yang A ini tinggal aktifkan intercomnya, pencet jog dial sekali. Nah, ini sudah semuanya sudah connect. A, B, C, D. Ya. A, B, C, D. Semuanya sudah ya, sudah bunyi semua. Nah, begitulah caranya untuk pairing. Ya, pairing pertama. Nah, ABCD ini mungkin waktu riding atau touring kita matiin ya, kita matiin, makan dulu ya. Matiinnya juga cukup simpel, pencet matiin aja begini ya. Ini juga matiin, pencet sekali ya, atau ya pokoknya memang di switch off aja ya. Pengen istirahat dulu di Indomaret kek atau di warung ya. Nah, oke. Setelah ini ya, mungkin apa namanya, sesudah istirahat lalu mau riding lagi ya. Mau riding lagi. Nah, ini harus ingat nih ABCD ini tadi ya. Oke, kita nyalain lagi nih satu-satu ya. Tapi tidak perlu pairing lagi ya, kita hanya nyalakan saja. Tapi kalau, nah ini karena ada beberapa yang belum di pairing ke handphone, ini lewatin aja atau skip, pencet tombol atas sekali. Ini juga nih, ini juga. Ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini ada AB, sini juga ada AB juga kodenya ya. Yang di sini A ya. Kalau A ini berarti posisinya ada di ujung. Ini juga A. Ini berarti ada di ujung. AB itu adanya di tengah. Nah, cara mengaktifkan intercomnya tadi gimana lagi nih? Nah, ini salah satu trik dan kadang apa ya, memang agak membingungkan. Tapi justru yang harus pencet intercom pertama kali justru yang D, bukan A, ya, bukan A, tapi D, ya. Oke, kita mulai aja, ya. Tapi nggak perlu pairing lagi ya. Ini sudah nyala, tinggal diaktifkan saja, ya. Ini pencet sekali, nanti dia connect dengan yang C tuh ya. Oke, kalau D sama C ini sudah connect, intercomnya sudah aktif. Sekarang giliran yang B pencet sekali. Nah, intercom ini juga masih nyala, ini juga masih nyala. Lalu yang terakhir itu si A ya, pencet sekali. Nah ya, udah gabung juga ya. Jadi ini semua ya udah nyala semua. Jadi itu triknya ya. Memang waktu pairing pertama kali dari A ke B, B ke C, C ke D, tapi waktu mau ngaktifin lagi justru kebalikannya ya. Dari D dulu dia nanti connect ke C ya, lalu tinggal sisanya B aktifin dan A aktifkan. Begitu ya. Jadi ini yang seringkali membuat bingung teman-teman ya. Seringkali ada beberapa grup yang datang lagi ke Juragan Helm untuk nanya, Om Agus ini gimana sih caranya
kita bingung nih gitu ya. Tapi caranya begini, memang lebih baik nanti di helmnya diberikan label kecil-kecil hanya untuk supaya tidak lupa sequence-nya atau urutannya ya. Jadi ya kalau ini mau matikan atau mematikan ini intercomnya tinggal pencet sekali sih ya, jog dialnya. Kalau ini ya, ini mati, ini juga udah mati, yang ini juga sama, ini udah ready ya karena tadi ini pencet ya. Jadi kalau posisinya sudah standby lagi seperti ini, nah ingat D ini kuncinya justru yang pertama kali kalau mau gabung berempat lagi. Dan ingat, kalau misalnya salah satu itu ternyata baterainya habis atau dia mau istilahnya kayak apa ya, dia ini mungkin pulang duluan ya, jadinya terputus. Nah nantinya kalau misalnya anggap aja ini dia pulang nih ya, dia jalurnya beda. Nah nantinya ini bertiga ini nggak bisa connect, yang connect cuman dua ini aja ya. Jadi sedihnya si A ini ya harus bikin pairing lagi ke C begitu. Tapi ya diusahakan memang ridingnya tetap bareng-bareng. Kalau enggak salah satu yang di ujung ini pulang, yang di tengah ini pulang atau terpisah, itu akan memutuskan jaringannya ya. Kalau yang di ujung ini pulang nggak masalah, misalnya ya ini yang D ini dia pulang duluan, ini nggak masalah, ini masih bisa connect ya. Atau si A yang misah ya, ini tetap bisa connect BCD ya. Tapi kalau seseorang yang di tengah barisan ini misah, ya udah ini bakal misah-misah juga nantinya ya. Jadi demikian dulu penjelasan dari kami dari Juragan Helm, semoga bisa dimengerti ya, urutannya tadi, mengenai urutan ya. Semoga berguna bagi teman-teman semua yang menggunakan Parani. Thank you guys dari Juragan Helm, bye.